The highest village in Java. Oh, gini dia. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggarawi Prasetya. Dan ini aku ada di depan homestay Lestari Dieng Syariah, tempat kami nginep. Dan ini sekitar jam 2. Ini kami akan menjelajah Dieng. Yeay, alhamdulillah. Saya lewat kanan apa lewat situ ya? Lewat situ aja deh, dan cepet. Nah ini masih Wonosobo ya. Jadi ini hotelnya tadi sangat dekat dengan Tugu Selamat Datang di Dieng. Ini dia. Welcome to Dieng Wonosobo. Ini Dieng Wetan. Oke. Dan pada perjalanan pertama kali ini, aku akan menuju desa tertinggi di Jawa, Desa Sembungan. Wow, sugoi, seperti apakah desa tertinggi di Jawa? Nah itu kawasan Candi Arjuna. Waduh, hati-hati. Nah ini kawasan homestay Dieng, lur, penginapan homestay. Dan kemarin saat Dieng Culture Festival tuh habis semua. Wah, dari Doors juga di sini. Oh, ya. Oke, ini detail hotel tempatku nginep ya. Oke, halo dulur. Dan ini aku ada di penginapan. Akhirnya kesampaian nginep di Dieng, nginep yang di penginapannya. Soalnya kalau eksplor Dieng itu biasanya camping terus, jadi kedinginan kalau malam gitu. Tapi kali ini alhamdulillah bisa dapat penginapan. Nah, ini dia, aku arunya. Penginapan jenengnya apa lagi? Homestay Lestari Syariah. Oke, jadi ini hotel bintang 2, lur. Oh, ini dia. Ada di Google Maps, hotel bintang 2. Jadi kayak gini kamarnya. Ada kasur, ada TV, kemudian ada kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya. Wah, ini sederhana. Jangan ngarep-ngarep yang super ya. Ini tarifnya Rp100.000. Cuman tadi kita kan pesen di Oyo kemarin. Itu di aplikasi harganya 75. Kemudian ternyata pas sampai sini itu 100.000, jadi nambah 25.000. Nah itu mungkin masukan untuk pihak homestay sini ya, untuk mencantumkan itu harga yang sebenarnya. Jadi biar nggak kecil gitu. Tadi kalau dari aku sama Nyonya, kami sih oke aja ya. Mungkin untuk operasional hotel gitulah, penginapan gitu. Tapi kalau ndelalah ketemu orang yang angel gitu, wow, harganya segitu ya segitu. Itu kan malah repot nanti ya, itu ya, lur. Ini kalau ini menurutku udah oke, udah nyaman kalau penginapan kayak gini. Penting bisa buat tidur dengan nyenyak nanti malam. Oke, itu tadi hotelnya, cuplikannya aku rekamin bentar tadi. Sederhana tapi ya penting bisa untuk tidur gitulah. Oke, ini banyak homestay sini. Entah ini paling kebanyakan nggak terintegrasi sama aplikasi ya, kayak Red Doors atau Oyo gitu. Tapi semoga apa ya, kalau misal Pemkab Wonosobo atau pemerintah desa Dieng Wetan gitu bisa membuatkan website mewadai seputar info homestay gitu ya. Jadi mungkin itu akan lebih efektif, lebih menguntungkan juga untuk pihak homestay gitu. Soalnya tadi itu di hotelku kan udah aku bilang tadi kan, yang ternyata bayarnya suruh nambah tuh loh, nggak sesuai dengan di aplikasi. Lumayan loh 25.000 itu. Kalau buat aku sih oke aja, tapi buat orang lain gitu nanti ada yang nggak terima, ada yang mungkin nggak punya uang lagi. Oke, lur. Pos kawasan Dieng, Taman Shailendra. Kagak tahu. The Gold Dieng Park. Kemarin Pak Ganjar kesini habis Dieng Culture Festival tuh. Ini keluar Dieng Park kayaknya. Besok kita akan jelajah Telaga Warna juga mungkin. Jos. Bau belerang. Nah ini loket Telaga Warna. Sepi lur kalau pas hari biasa kayak gini. Oke. Tapi itu besok, hari Jumat. Kali ini aku akan ke Sembungan dulu, desa Sembungan. Nah itu Kalau kanan tuh ke arah Banjarnegara, ke arah Candi Arjuna.
Kalau ini adalah arah menuju Batu Pandang Ratapan Angin. Kemudian ke arah Kawah Sikidang juga, tapi yang tanpa harus melewati warung-warung. Bisa aku kan lewat sini ke Kawah Sikidang. Dan ini dia ke kiri adalah ke arah Batu Pandang Ratapan Angin. Itu melihat Telaga Warna dari atas. Bisa insya Allah akan ke sana juga. Gak sabar rasanya. I love you Dieng. Nah, ini jalannya searah dengan rute menuju pendakian Gunung Bismo via Sikunang. Jadi ini masih kejajar ya kecamatannya Wonosobo. Oh, itu dia kawasan perkebunan. Kebun Carica ini sebelah kanan ini. Yes, terus melaju. Nah, ini rute menuju desa tertinggi di Jawa kayak gini. Udah bagus di sini, lur. It's alright. Terus melaju. Nah, ini ada perkampungan sini. Perumahan. Yes. Oh, silau. Moga nggak backlight. Amin. Ini biasanya macet kalau ada truk-truk gitu di sini, truk yang berhenti gitu. Yes. Ada yang habis nikah ini. Janur kuning melengkung tapi udah garing. Di pojok kanan atas atau di deskripsi atau di kolom komentar yang aku pin itu ada rute menuju jalur pendakian Gunung Bismo via Sikunang. Jalurnya juga sini, jadi ya kurang lebih sama lah dengan rute menuju desa tertinggi di Pulau Jawa. Alright. Nah, ini nanti belok kanan adalah arah menuju Kawah Sikidang, bukan ini. Nah, ini dia Wana Wisata Kawah Sikidang, belok sini ya. Itu untuk motor, mobil, bus kecil. Besok aku akan ke Kawah Sikidang tapi lewat sana. Kita akan saksikan jalur resmi kok, lur. Jadi jangan dibilang aku ngajari bludus. Bludus itu lebih bayar loh. Emang dulu itu sana itu jalur bludus, tapi Pemkab Banjarnegara akhirnya memutuskan untuk yaudah dibikin loket aja sekalian untuk jangan sampai terjadi kebocoran gitu dana tiket. Jalur belakang sih itu. Oke. Entah nanti kemana aja tujuan kali ini, series Kedieng kali ini. Yang jelas aku nggak akan bisa mengeksplor semua kawasan Dieng ya, karena sangat luas, sangat banyak, butuh lebih dari sehari. Ada anu juga Bukit Cipandu juga, itu jalur pendakian yang aku pengen kesana tahun ini tapi kayaknya nggak kesampaian. Depan itu Gunung Bismo yang dulu aku kesana itu, dan sebelah kiri kanan ini adalah geothermal dari PT Geodipa Energy yang mengelola energi panas bumi. Nah, PT yang mengelola itu PT Geodipa Energy. Oh, depan itu, nah itu ada Gapuro, itu adalah masuk desa Sikunang. Wits, awas. Ya, desa Sikunang, kecamatan Kejajar, Wonosobo, itu base campnya Bismo sini. Monggo bagi yang mau pendaki Bismo. Nah, kalau ke Sembungan itu lurus terus. Pokoknya ikutin jalan halus ini. Nanti dari Sembungan, insya Allah aku akan ke air terjun Sikarim. Wah, mantep nan. Penasaran aku. Itu tempat-tempat yang sebenarnya pengen aku kunjungi sejak lama tapi nggak kesampean. Nah, ini pipa-pipa ini itu adalah mengangkut isinya tuh uap panas dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oh, mulai menanjak. Iya jelas ini, soalnya ini ke desa tertinggi kan, jelas nanjak agak tinggi.
Semoga aja kuat motornya, dan aku belum pernah kesini lur sebelumnya. Kayaknya lurus ke arah Telaga Cibong juga ini. Nanti coba sekalian mampir. Itu adalah Telaga Cibong yang beberapa kali terlihat dari pas aku mengunjungi Gunung Bismo. Dan di sini banyak sekali instalasi-instalasi pembangkit listrik panas bumi ya. Wah, masih nganterin paket. Ternyata bisa sampai sini juga. Alright, itu Bismo di kanan. Wah, jalannya bolong. Situs Ondo Buddha sebelah kiri. Oke. Agak berawan ternyata. Semoga nanti nggak hujan, amin. Soalnya udah mulai peralihan ke cuaca musim hujan ini. Pagi cerah, kemudian kalau sore gitu tuh mulai mendung atau hujan. Wah, di depan sana arah selatan udah cukup mendung. Oh my god. Jalannya seperti ini loh. Udah bagus jalannya, mulus. Tapi Honda demenan lagi. Saya tutup jaketku sih. Wah, oke. Hati-hati, banyak tikungan tajam blind spot seperti ini. Itu lah. Ini dia masuk desa Sembungan. Welcome to Sembungan Village. Arah Sikunir juga. Oh, ini dia. The highest village in Java. Oh, ini dia. Wah, ini. Itu Gunung Pakuwojo kayaknya. Ya, kita akan menyusuri Sembungan dulu, tapi ada loket ini. Bayar kah? Saya bayar di Sarawak. Loket bos. Wah, itu dia. Apa namanya? Ada kawah, kemudian ada Telaga Cebong. Oh, yang loket tadi ternyata untuk eh ke Sikunir, ya. Kalau ke Sikunir bayar di loket tadi. Pertigaan belok kanan tadi, oke. Curug Sikarim belok kanan. Oh, lurus Telaga Cebong, oke. Air terjun Sikarim. Ini dia, lur. Oke, oke. Nanti kayaknya kita kesini tapi aku akan explore Sembungan dulu ya, lur kayaknya. Oke, berarti udah sampai ke daerah Sembungan. Itu ada kawah pak ya, ke Telaga Cebong kayaknya ya. Oke lur, habis ini coba explore ini desa Sembungan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.